Pembelajaran tatap muka PTM terbatas hari ini Senin 12 Juli mulai dilaksanakan di Banjarmasin. Beberapa sekolah bahkan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP di Banjarmasin menggelar PTM terbatas ini. Salah satu sekolah yang menggelar PTM ini adalah SMPN 1 Banjarmasin yang beralamat di Jalan Mula Warman. Berdasarkan pantauan dari sekolah ini, siswa yang hadir adalah siswa yang baru saja diterima di SMPN 1 Banjarmasin atau yang baru duduk di kelas 7. Kegiatan di hari pertama sendiri di sekolah ini diisi dengan kegiatan seperti senam di lapangan basket, sementara sebagian siswa lainnya mendapatkan pengarahan di dalam ruang aula. Tiap aktivitas yang dilakukan mahasiswa, siswa maupun guru menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Banjarmasin Pos ada Frans Rumbon. Halo, selamat siang, Frans. Siang, rekan Firda. Oke, Frans, apa alasan Disdik Banjarmasin menggelar PTM terbatas meskipun angka kasus COVID-19 di Banjarmasin sendiri meningkat? Baik, rekan Firda, dapat saya laporkan bahwa terhitung mulai hari ini, Dinas Pendidikan di Kota Banjarmasin itu melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. PTM ini diberlakukan untuk berbagai jenjang, khususnya dari jenjang PAUD, SD hingga SMP. Dan seperti diketahui di Kota Banjarmasin sendiri, angka kasus COVID-19 itu dalam 1 pekan lebih ini terus mengalami kenaikan. Bahkan data terakhir itu ada 253 kasus COVID-19 di Banjarmasin. Nah, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Disdik tetap ngotot melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah karena di Banjarmasin masih banyak zona atau kelurahan yang berada dalam zona hijau dan juga kuning. Memang ada beberapa yang diketahui dinyatakan sebagai zona kuning zona oranye COVID-19. Jadi berdasarkan perkembangan, maka Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pun memilih melaksanakan, namun hanya untuk kelurahan yang berada di dalam atau dalam zonasinya itu masih berada di hijau maupun kuning. Sementara untuk yang oranye itu diminta ditunda. Oke. Frans, terkait apakah ada sekolah yang tidak melaksanakan PTM terbatas di Banjarmasin sendiri? Baik, jadi berdasarkan surat edaran terakhir yang tadi malam informasinya diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, itu untuk daerah yang masuk dalam zona hijau dan kuning itu tetap diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas. Namun untuk kelurahan yang masuk dalam zona oranye atau sekolah maupun juga siswa yang domisilinya berada di zona itu atau zona oranye itu diminta untuk tidak melaksanakan PTM terbatas ini. Dan berdasarkan data dari Disdik, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, itu ada sebanyak 6 kelurahan yang dinyatakan sebagai zona oranye, yaitu Kelurahan Sungai Miai, Kelurahan Sungai Andai, Kelurahan Surgi Mukti, Kelurahan Pekapuran, Kelurahan Pengurus Dalam, dan juga Kelurahan Tanjung Pagar. Jadi sekolah yang ada di lokasi ini, 6 zona ini, diminta untuk tidak melaksanakan PTM terbatas ini. Sementara untuk siswanya juga yang berada di zona ini, meskipun sekolahnya berada di zona kuning atau hijau, namun diminta untuk tetap tidak melaksanakan PTM. Oke, terkait teknis PTM terbatas di SMPN 1 Banjarmasin sendiri seperti apa? Mungkin jumlah muridnya seperti apa dan juga skenario dalam hal belajar mengajarnya seperti apa, Frans? Baik,
Jadi hari ini hari pertama pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 1 Kota Banjarmasin. Jadi yang hari ini masuk itu adalah siswa baru atau yang baru memasuki tahun ajaran baru 2021-2022 atau lebih tepatnya lagi yang duduk di bangku kelas 7. Jadi untuk siswa kelas 8 dan 9 itu belum masuk hari ini, dan berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, untuk PTM siswa baru ini sendiri lebih cenderung ke masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jadi berdasarkan pantauan tadi, pihak sekolah itu masih melaksanakan yang namanya MPLS. Dan MPLS ini tadi diisi diantaranya dengan kegiatan misalkan senam bersama di lapangan basket, kemudian sebagian itu mengikuti pengarahan MPLS itu di dalam ruangan. Jadi setelah selesai itu maka akan ditukar, yang di dalam ruangan akan ke lapangan, yang kemudian yang di lapangan akan mengikuti pengarahan yang di dalam ruangan. Untuk jumlahnya hari ini ada berapa siswa yang masuk untuk mengikuti PTM terbatas di SMPN 1 Banjarmasin sana? Jadi untuk jumlah siswa baru di SMPN 1 Banjarmasin ini jumlahnya sekitar 200 lebih. Dan mereka semua diminta turun atau masuk karena untuk melakukan mengikuti kegiatan MPLS. Jadi untuk siswa kelas 8 dan kelas 9 itu dijadwalkan nanti baru akan masuk ke sekolah itu mulai hari Kamis. Dan akan di sistemnya itu akan menggunakan sistem shift. Jadi satu hari masuk nantinya, masuk atau PTM, hari berikutnya akan melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan begitu seterusnya. Oke, baik. Terima kasih wartawan Banjarmasin Pos Frans Rumbon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.